Saat ini, kita menyaksikan ketegangan yang semakin meningkat di dunia, terutama dengan ancaman yang terus-menerus menghantui bangsa Israel. Baru-baru ini, kelompok Houthi melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel. Sementara Israel, dalam upaya melindungi warganya, merespons dengan serangan udara yang menargetkan pusat-pusat penting yang dikuasai Houthi. Begitu pula dengan ancaman yang datang dari kelompok Hamas, yang menjadi musuh utama Israel, yang terus berusaha merusak keamanan dan kedamaian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari strategi dari Hamas, Hizbullah, dan rezim Bashar al-Assad untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. Netanyahu bersumpah akan mengambil tindakan tegas terhadap musuh yang mengancam keamanan Israel. Hal ini disampaikan dalam acara penyalaan lilin pertama Hanukkah pada Rabu 25 Desember tahun 2024. Pada hari yang sama, kelompok Houthi meluncurkan rudal ke wilayah Israel, menyebabkan sirena peringatan berbunyi dan warga Israel mencari perlindungan. Serangan ini merupakan yang keempat dalam seminggu. Serangan sebelumnya, pada Sabtu 21 Desember 2024, bahkan menghantam taman bermain di wilayah Al-Aviv, melukai 16 orang, setelah sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal tersebut. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya meskipun mereka dikelilingi oleh musuh-musuh yang berusaha merusak. Tuhan menyatakan bahwa karena permusuhan yang terus-menerus ini, Dia akan menghakimi mereka dengan cara yang sangat tegas. Sebagaimana tertulis, "Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, dan anugerah-Mu yang terus menyertai kami hingga saat ini. Sore ini, kami datang dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kami memohon, ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman-Mu dapat kami terima dengan penuh iman. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, memberikan pengertian, dan memampukan kami untuk menghidupi apa yang kami pelajari hari ini. Jauhkanlah kami dari gangguan, dan berikanlah ketenangan dalam hati kami, agar kami dapat fokus sepenuhnya kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, menuntun kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, dan memperkuat iman kami di tengah segala tantangan hidup. Kami menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dunia ini kita seringkali melihat berbagai ancaman terhadap kedamaian dan keselamatan umat Tuhan. Salah satu contoh nyata adalah ketegangan yang terjadi di Israel, di mana negara tersebut terus menghadapi serangan-serangan dari kelompok-kelompok yang berusaha merusak ketentraman dan menghancurkan umat Tuhan. Seperti yang baru-baru ini terjadi dengan serangan kelompok Houthi dan Hamas yang terus-menerus menargetkan Israel, kita menyadari bahwa ancaman terhadap umat Tuhan tidak hanya berasal dari satu sisi, tetapi dari berbagai penjuru. Namun kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam situasi seperti ini. Dia adalah Allah yang adil, yang akan membela umat-Nya dan menghukum musuh-musuhnya yang berbuat jahat. Firman Tuhan sore ini diambil dari Yehezkiel 35 ayat 4 dan 6. Dalam ayat ini, Tuhan menyatakan,
Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam ayat ini, Tuhan berbicara dengan tegas bahwa aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi. Tuhan mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari penghakimannya, tempat-tempat yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kekuatan akan dijadikan sunyi dan hancur. Kota-kota yang dulu mungkin menjadi pusat kekuatan atau dominasi, kini akan dihancurkan oleh Tuhan sebagai akibat dari kebencian yang terpendam dalam hati mereka terhadap umat-Nya. Ini adalah gambaran dari penghakiman Tuhan yang pasti dan tidak dapat dihindari bagi mereka yang bertindak melawan kehendak-Nya. Di ayat ini juga dinyatakan, engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini menegaskan bahwa penghakiman Tuhan bertujuan untuk menunjukkan kuasa dan otoritas-Nya. Pada akhirnya, segala kebohongan dan kejahatan akan terbuka, dan mereka yang melawan umat Tuhan akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Mereka yang berbuat jahat terhadap umat-Nya akan menyadari bahwa ada Tuhan yang adil yang mengatur segala sesuatu di bumi ini. Selain itu, Tuhan menyoroti, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Tuhan menilai hati dan motivasi di balik tindakan mereka. Permusuhan yang mendalam terhadap umat Tuhan yang sudah ada sejak lama adalah dasar dari kejahatan yang mereka lakukan. Kebencian ini tidak hanya bersifat sementara atau sesaat, tetapi sudah terpendam dan berkembang menjadi sebuah rencana jahat yang terus-menerus untuk menghancurkan umat Tuhan. Tuhan melihat hati mereka dan akan mengadili mereka berdasarkan niat dan perbuatan mereka. Akhirnya Tuhan menyatakan, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang pembalasan yang akan diterima oleh musuh-musuh Tuhan. Mereka yang telah menumpahkan darah umat Tuhan, mereka yang telah membiarkan kekejaman terhadap umat-Nya, akan merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Darah yang mereka tumpahkan akan mengejar mereka, sebagai simbol dari balasan Tuhan yang tidak akan terhindarkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan-tindakan yang berusaha menghancurkan umat Tuhan tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuhan yang penuh kasih juga adalah Tuhan yang penuh keadilan. Dia tidak akan membiarkan kebencian dan kekerasan terhadap umat-Nya tanpa pembalasan. Sebagaimana yang tertulis dalam Yehezkiel, Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang berbuat jahat terhadap umat-Nya. Meskipun kita mungkin menghadapi banyak tantangan dan ancaman di dunia ini, kita diingatkan untuk selalu bersandar pada Tuhan yang setia. Tuhan adalah pembela kita, dan Dia tidak akan membiarkan kejahatan menang. Ketika musuh-musuh umat Tuhan berusaha menghancurkan kita, Tuhan akan mengadili mereka dengan adil. Kita dipanggil untuk terus berpegang pada janji Tuhan, bahwa Dia akan melindungi umat-Nya dan menegakkan keadilan-Nya. Mari kita terus berdoa dan bersandar pada Tuhan dalam setiap keadaan. Sebab Tuhan yang Maha Adil akan membela kita dan menegakkan keadilan-Nya bagi umat-Nya. Sebagaimana yang tertulis, mereka yang berperang melawan umat Tuhan tidak akan menang. Karena Tuhan adalah Raja yang Maha Kuasa, yang selalu membela umat-Nya sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, di akhir sore ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini. Engkau menjaga kami, memberkati kami, dan memberikan kekuatan dalam segala hal yang kami hadapi. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami, ya Tuhan. Sucikan hati kami,
dan ajarilah kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera dan memulihkan jiwa kami. Saat malam tiba Bapa, penuhilah dengan kehadiran-Mu dan berikan kami istirahat yang tenang, agar esok hari kami bangun dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Lindungi kami sepanjang malam ini. Lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, dan juga yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya pada kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.